Sejarah dan perkembangan ilmu hadis. Sejarah perkembangan hadis merupakan masa atau periode yang telah dilalui oleh hadis dari masa lahirnya dan tumbuh dalam pengenalan, penghayatan, dan pengamalan umat dari generasi ke generasi. Puncak kemajuan zaman klasik itu terjadi sekitar tahun 650 sampai 1000 Masehi, di mana masa ini adalah masa-masa keemasan umat Islam. Dan di tahun ini jugalah lahir para ulama-ulama di bidang tafsir, ulama di bidang hadis, ulama di bidang fikih, ulama di bidang ilmu kalam, ulama di bidang filsafat, ulama di bidang tasawuf, sejarah maupun bidang pengetahuan lainnya. Berdasarkan nilai historis ini menggambarkan bahwa periwayatan dan perkembangan pengetahuan hadis berjalan seiring dengan perkembangan pengetahuan yang lainnya. Menatap perspektif keilmuan hadis, sungguh pun ajaran hadis telah ikut mendorong kemajuan umat muslim. Sebab hadis, sebagaimana halnya Al-Quran, telah memerintahkan orang beriman menuntut pengetahuan. Dalam sejarah pengumpulan hadis, pertama ada kekhawatiran akan musnah dan lenyapnya hadis ba'da wafat baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka sahabat, tabi'in, dan ulama itu berusaha untuk mengumpulkan hadis-hadis yang tercecer, tetapi tidak serta-merta semua dikumpulkan. Karena apa? Khawatir nanti hadis itu lenyap, hadis itu hilang. Dikumpulkanlah oleh orang-orang sahabat dengan metode hadis. Salah satunya metode pengumpulan hadis itu dengan menggunakan rihlah checking. Saudara bisa lihat di halaman 3 buku Bapak, itu ada rihlah checking. Ulama semua bergerilya mengumpulkan hadis, tetapi ada penyaringnya. Disaring hadis itu dengan apa? Dengan ditanyakan sanadnya atau ditanyakan siapa perawinya. Sammu lana rijalakum, sebutkanlah kepada kami para pembawa beritamu. Kenapa? Supaya hadis ini benar-benar hadis Nabi. Jangan sampai yang bukan perkataan Nabi dimasukkan ke dalam kategori hadis. Sehingga Ibnu Al-Mubarak di dalam halaman 3 mengatakan, al-isnadu minad din, walaulal isnad laqala man syaa ma syaa. Al-isnadu minad din, bahwa sanad dalam hadis itu adalah bagian dari agama. Walaulal isnad, dan seandainya tidak ada isnad, laqala man syaa ma syaa, maka orang akan berkata dengan semaunya. Orang akan berkata sesuai dengan keinginan dia. Masya'a, masya'a. Ya, makanya dalam hadis itu ada yang disebut dengan sanad. Nah, sanad inilah yang menjadi barometer tolak ukur bahwa hadis itu adalah benar perkataan Nabi ketika diteliti dengan sanad-sanad yang sahih dan penerimanya juga orang yang berilmu. Nanti ada ke depan kita bahas apa kriteria hadis sahih. Itulah sejarah pengumpulan hadis yang terjadi ba'da wafatir Rasul. Nah, apa metode yang digunakan atau dipakai pada zaman dahulu di halaman 4? Pertama, aktivitas para sahabat terhadap hadis Nabi. Pertama, penyedikitan periwayatan hadis, taklilur riwayah. Jadi jangan sampai yang bukan hadis dimasukkan hadis. Maka metode yang digunakan sahabat pada zaman pengumpulan hadis itu taklilur riwayah, penyedikitan riwayat. Tuh. Yang kedua, ketelitian dalam periwayatan. Nah, ini diteliti dalam periwayatan, tidak serta-merta dari si A, si B diterima begitu saja. Ada ketelitian dalam periwayatan. Bagaimana sikap teliti dalam menerima riwayat itu dipraktekkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang diriwayatkan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri dari Qabisah Ibnu Zaib, bahwa suatu hari seorang nenek mendatangi Abu Bakar menuntut agar kepadanya diberikan harta warisan.
Abu Bakar kemudian menjawab dan menjelaskan kepada nenek tersebut bahwa dia tidak menemukan ayat Al-Quran yang menyatakan adanya hak nenek tersebut terhadap harta warisan. Begitu juga tidak ditemukan hadis Rasul yang menjelaskan hal demikian. Oleh karenanya Abu Bakar lantas menanyakan permasalahan tersebut kepada para sahabat yang hadir. Di halaman 5 ada. Mendengar permasalahan tersebut, maka berdirilah Al-Mughirah seraya mengatakan bahwa dia pernah menyaksikan Rasul memberikan hak mewarisi kepada seorang nenek, yaitu sebesar 1/6 atau as-sudus. Nah, itu adalah contoh dari ketelitian Abu Bakar tidak serta-merta mengiyakan tanpa adanya klarifikasi atau mencari tahu. Benar tidak ini si nenek? Itu. Yang ketiga, kritik terhadap matan hadis. Naqdul al-marwiyat. Matan hadis itu artinya isi hadis. Apakah isi hadis itu tidak bertentangan dengan sunnah? Maka itu hadis. Ketika hadis itu bertentangan dengan sunnah, maka itu bukan hadis. Tuh. Apabila terdapat pertentangan dengan nas Al-Quran, maka sahabat menolak dan meninggalkan riwayat tersebut. Nah, ini kritik terhadap matan. Artinya, kalau hadis itu bertentangan dengan Quran, maka itu bukan hadis, itu ditinggalkan. Itulah metode bagaimana sahabat di dalam sejarah mengumpulkan hadis-hadis Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam.